Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya kalian sudah ada di sekolah ini untuk belajar menuntut ilmu ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Tadi semuanya ya? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran kali ini ya, Ibu akan menyampaikan materi tema 3. Ada yang tahu tema 3 apa kemarin? Yaitu tokoh dan penemuan. Tema 3 adalah tokoh dan penemuan, yaitu tematik muatan IPS. Muatan IPS ya. Sebelum Ibu menyampaikan tentang muatan IPS, terlebih dahulu Ibu akan mengingatkan kembali muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah ya, kemarin sudah disampaikan. Kemudian tematik muatan IPA-nya sudah disampaikan tentang rangkaian listrik, dan sekarang Ibu akan menyampaikan tematik muatan IPS yang judulnya pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Ayo ulangnya apa lagi? Apa barusan? Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Ada yang tahu siapa penemu arus listrik? Ini orangnya. Ya, siapa namanya? Ayo. Ya, cara bacanya Michael Faraday. Siapa? Michael Faraday. Beliau adalah penemu arus listrik yang sangat berjasa sekali bagi kehidupan di dunia ini, sehingga mengubah dunia ya, dengan adanya beliau itu yang telah menciptakan arus listrik. Nah, selanjutnya kalian harus bisa membedakan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik, apakah ada perbedaannya? Ada ya? Ada pengaruhnya, ada perbedaannya dulu dan sekarang setelah ada listrik. Apakah benda-benda atau peralatan rumah tangga juga ada perbedaannya dulu dan sekarang? Ada ya. Apakah pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya? Sangat berpengaruh dengan adanya listrik atau peralatan-peralatan rumah tangga yang dulu tidak menggunakan listrik dan sekarang menggunakan listrik. Kira-kira apa benda, apa peralatan rumah tangga dulu sebelum listrik? Contohnya lilin. Contohnya apa lagi? Nah, betul. Kata siapa ini? Ilmi. Apa kata ini barusan? Nah, ini apa? Ini gambar apa? Setrika. Setrika arang. Oleh arang. Apa itu arang? Arang itu dari kayu ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk setrika arang itu yaitu apa ini? Arang. Ada apa? Ada penjepit arang, juga hikmah. Bagaimana cara menggunakannya? Arang harus bakar dulu barangnya. Kalau sudah panas dimasukin ke setrika ini, kemudian dikipas-kipas sampai panas ya. Jadi itu cara penggunaannya sangat apa? Ribet ya. Nah, beda dengan menggunakan setrika listrik. Nah, kalian ada di rumahnya setrika listrik? Ada. Kira-kira apa saja yang digunakan? Tadi kan ada arang, ada bara api dan sebagainya. Tapi listrik hanya setrika listrik hanya apa? Kita colokan saja pada listrik dan kita praktis menggunakannya. Jadi setrika listrik itu lebih mudah dipakai dan lebih praktis menggunakannya. Juga nanti hasilnya akan lebih bagus, lebih rapi, lebih banyak. Ayo, selain setrika apa lagi? Dulu
air panas. Selain panas juga kita bisa menggunakan air dingin. Tinggal kita menyimpan galon ya di dispenser itu, colokan pada listrik. Kalau ingin panas, kalau ingin dingin, kita tinggal memencet tombolnya. Nah, itu perbedaan antara ada sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Ayo ada lagi. Apa ini? Obor itu dari apa? Dari bambu. Bahan-bahannya yang digunakan? Bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Minyak tanah. Juga korek api. Nah, kalau memakai obor kira-kira mudah atau bagaimana? Ribet ya, harus menyediakan minyak, bambunya harus dipotong dan sebagainya. Tapi dengan adanya listrik, obor ini bisa diganti dengan lampu. Kita bagaimana cara menggunakan lampu? Mudah? Tinggal apa? Tinggal kita pencet tombolnya, langsung menyala. Nah, dari itu adakah perbedaan antara sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Ada perbedaannya? Kira-kira apa saja? Sebelum ada listrik. Sebelum ada listrik, bagaimana kegiatan manusia? Yaitu sebelum ada listrik, kegiatan manusia baca terbatas. Maksudnya bagaimana? Terbatas. Coba terbatas. Contohnya seperti kita belajar. Belajar dulu hanya di waktu siang, terang ya. Tapi kalau dengan adanya listrik, kita bisa belajar di waktu malam. Lampu menyala, alat belajar kita ada laptop ya dan sebagainya ya. Itu untuk supaya kegiatan dulu itu terbatas. Tetapi dengan adanya listrik, kegiatan manusia tidak terbatas. Seperti hanya pabrik-pabrik ya. Nah, sampai pabrik-pabrik itu bekerja 24 jam menggunakan listrik. Beda sebelum ada listrik. Kemudian sebelum ada listrik, tenaga manusia lebih besar. Maksudnya banyak menggunakan tenaga manusia. Contohnya apa? Seperti tadi setrika, harus menyediakan arang, dikipas-kipas kan, harus panas dulu arangnya baru bisa menyetrika baju. Tapi dengan setrika listrik tinggal kita, nah itu kan lebih mudah ya. Jadi tenaga manusia lebih sedikit. Kemudian jangkauan komunikasi terbatas. Dulu sebelum ada listrik, cara berkomunikasi dengan cara apa? Ayo, ke kantor pos ya, membuat surat ya. Wah, kalau udah kita membuat surat hari ini, nyampainya apa ya, seminggu atau 2 minggu. Tapi dengan adanya listrik kita bisa menggunakan alat komunikasi yang sangat canggih. Yaitu apa ini? Handphone ya. Apakah menggunakan listrik handphone? Ya kan, baterainya harus di-charge. Nah, begitu perbedaan antara sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Ulangi lagi sebelum nanti ada tugas kelompoknya. Siapa penemu arus listrik? Michael Faraday. Sebutkan alat-alat peralatan rumah
Sedangkan skala ada listrik tenaga manusia lebih besar, tenaga lebih sedikit, jangkauan komunikasi terbatas, jangkauan komunikasi terbatas. Ya. Kelompok 2 sebelum ada listrik. Setelah ada listrik. Ya, pinter. Kelompok 3 sebelum ada listrik. Kegiatan terbatas. Setelah ada listrik. Kegiatan tidak terbatas. Tenaga manusia lebih besar. Tenaga manusia lebih sedikit. Jangkauan komunikasi terbatas. Ya, pinter. Kelompok 4 sebelum ada listrik. Kegiatan terbatas. Sedangkan sebelum ada listrik. Kegiatan tidak terbatas. Tenaga manusia lebih besar. Tenaga manusia lebih sedikit. Jangkauan komunikasi terbatas. Jangkauan komunikasi tidak terbatas. Kira-kira sudah kalian memahami pelajaran tersebut? Ya, pengaruh apa? Listrik terhadap kehidupan masyarakat. Kalau sudah paham dan mengerti, Ibu akan memberikan tugas pada tiap kelompok. Silakan ditulis di lembar kerjanya di sini. Kelompok 1 Aldo, silakan. Kelompok 2 Kakak, kelompok 3 Angga, kelompok 4 Nova. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan diskusi bersama temannya. 5 menit ya, jangan lebih dari 5 menit. Ini perbedaan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah. Bukan contoh-contohnya. Sebelum tadi, sebelum ada listrik. Ini kegiatan manusia bukan contohnya ini. Apa perbedaan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah? Pertanyaannya apa perbedaan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik tadi, kegiatan manusia bagaimana? Terbatas. Nah, seperti itu tadi jawabannya yang benar. Ayo perbaiki. Bukan contohnya, ini pertanyaannya apa perbedaan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik? Sebelum adanya listrik, bagaimana? Kegiatan manusia, nah terbatas. Nah, ini tidak terbatas. Nah, ayo perbaiki dia. Ya, yang kedua tadi. Lebih besar.
lebih besar. Kegiatan komunikasi terbatas. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Coba ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok yang lainnya? Kelompok 1 belum, kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 2 ini. Dari tulis. Kelompok 1 belum. Kelompok 4 udah? Belum? Karena waktunya habis, ngobrol saja. Kelompok 4. Nah, karena tadi yang duluan sudah menyelesaikan tugasnya kelompok 3 ya. Coba kelompok 3 perwakilan 2 orang ke depan. Ya. Silakan Rafa sama David. Nah, silakan dibacakan apa yang telah didiskusikan dengan teman. Yang keras ya suaranya. Dengarkan yang lainnya. Kehidupan manusia terbatas. Kehidupan manusia tidak terbatas. Ini dulu. Sebelum ada perbedaan, sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik bagaimana? Kehidupan manusia terbatas. Setelah ada listrik, Kehidupan manusia tidak terbatas. terus Tenaga manusia lebih besar. dan Tenaga manusia lebih sedikit. terus Jangkauan komunikasi terbatas. dan yang terakhir. Jangkauan komunikasi tidak terbatas. Betul semuanya jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, betul. Kemudian kelompok 3 ya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh, ini. Ya. Ini ya. Ayo silakan dibacakan oleh Adit sama Rafa. Apa perbedaan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Silakan yang keras bacakan. Sebelum ada listrik, ya tuh. Setelah ada listrik, selanjutnya Tenaga manusia lebih besar. dan setelah ada listrik, yang ketiga, Jangkauan komunikasi terbatas. Jangkauan komunikasi tidak terbatas. ya betul ya untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4, silakan. Ali sama Andra tinggal dibacakan. Bagaimana perbedaan kehidupan masyarakat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Yang pertama apa? Kegiatan manusia terbatas. Kegiatan manusia tidak terbatas. Jangkauan komunikasi terbatas.
kelas. Jangkauan komunikasi tidak bermanfaat. Ya, betul kelompok 4 100. Dan yang terakhir kelompok 1, ayo ada sama Yuni bacakan hasil diskusi. Ada jawaban. Kegiatan terbatas. Memberikan agama manusia lebih besar. Komunikasi, jangkauan komunikasi, dan masalah listrik jangkauan. Nah, semuanya betul ya. Ternyata kelas 6 ini pintar-pintar semuanya. Semuanya kalian mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk semua. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Kalian sudah puas? Nah, mungkin pembelajaran dari Ibu untuk tematik mata IPA dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.